Nah, kesalahan yang pertama itu adalah dokumen persyaratan yang diunggah itu tidak lengkap. Jadi, alangkah lebih baiknya teman-teman sebelum mengunggah dokumen ya, teman-teman harus menyiapkan dulu dokumen secara lengkap, kemudian baru teman-teman unggah. Nah, kemudian ketika dokumen-dokumen persyaratan yang wajib diunggah itu telah selesai, maka teman-teman bisa mengisi pendaftaran secara online pada portal SSCSN melalui websitenya. Nah, di sini teman-teman harus lebih teliti dalam mengisi file yang teman-teman unggah. Dan ketika telah selesai mengisi semuanya, teman-teman harus mengecek kembali apakah file teman-teman itu sudah lengkap atau belum, sebelum teman-teman menekan tombol finalisasi. Nah, kesalahan yang kedua, dokumen tidak asli atau palsu atau memakai hard copy. Jadi, teman-teman saat melakukan pendaftaran pada portal SSCSN, terutama mengunggah file, itu teman-teman harus melihat dulu secara detail apakah pada persyaratan yang dicantumkan pada portal tersebut itu harus menampilkan ijazah asli atau file yang asli. Sehingga apabila teman-teman memiliki ijazah yang hard copy atau yang fotokopi ya, yang terleges atau terlegalisir, itu teman-teman tidak boleh menguploadnya. Itu akan mengakibatkan teman-teman tidak lulus pada seleksi administrasi CPNS tahun 2024 ini. Jadi, alangkah lebih baiknya teman-teman mengupload atau mengunggah file yang benar-benar asli untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam sistem seleksi administrasi CPNS tahun 2024 ini. Nah, untuk kesalahan yang ketiga, dokumen yang diunggah itu tidak jelas atau buram atau tidak dapat dibaca. Seperti yang Mimin tampilkan pada gambar tersebut, di mana gambar yang pertama itu menampilkan foto KTP atau scan dari KTP yang tidak jelas ataupun buram atau tidak terbaca. Sedangkan untuk jenis KTP yang di sebelah kanan, ya, teman-teman bisa melihat dengan jelas bahwa scan foto KTP yang asli itu adalah yang seperti yang di sebelah kanan. Namun di sini Mimin tutupi dengan file blur itu untuk menyamarkan identitas dari KTP yang Mimin ambil di Google. Jadi untuk teman-teman pada proses scan KTP itu teman-teman harus menampilkan file KTP yang betul-betul jelas terbaca, baik itu dari provinsi teman-teman, dari NIK-nya, nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, serta berlaku hingganya sampai kapan, dan fotonya itu jelas ya teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, untuk kesalahan yang keempat yaitu salah mengupload dokumen. Nah, proses salah mengupload dokumen ini teman-teman harus perhatikan ya. Ketika teman-teman mengunggah dokumen ke portal SSCSN, itu pada jenis dokumen itu ada salah satu contoh yaitu ijazah ya. Teman-teman harus meletakkan file yang ijazah itu di unggahan ijazah. Sedangkan misalnya nih teman-teman melakukan kesilapan. Nah, pada jenis dokumen yang diupload itu diminta pas foto 3x4. Teman-teman di file pas foto itu teman-teman mengunggah ijazah, dan di file ijazah teman-teman mengunggah pas foto. Jadi file yang teman-teman unggah itu tidak sesuai dengan jenis dokumen yang diminta. Itu akan mengakibatkan kegagalan dalam seleksi administrasi. Jadi setelah teman-teman unggah, teman-teman bisa melihat kembali file dokumen yang teman-teman upload sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam seleksi administrasi. Nah, kesalahan yang nomor 5 yaitu salah tulis nomor KTP, nomor ijazah, dan nomor kartu keluarga. Nah, di sini banyak dari teman-teman pengalaman dari tahun ke tahun itu banyak dari teman-teman itu menulis nomor KTP, nomor ijazah, dan nomor kartu keluarga itu terkadang salah satu angka, salah dua angka, dan mungkin ya sebenarnya itu silap ya atau typo. Namun itu sangat berpengaruh mengenai identitas dari teman-teman. Jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan itu letak dari nomor KTP itu di bagian NIK, kemudian letak dari nomor kartu keluarga itu di bawah tulisan kartu keluarga, dan letak dari nomor ijazah itu berada di atas ya biasanya. Itu tergantung dari ijazah teman-teman. Kemudian untuk tanggal ijazah itu biasanya tertulis di ijazah ya teman-teman sesuai dengan yang gambar Mimin tampilkan itu, biar menjadi kemudahan bagi teman-teman untuk menulis nomor yang benar serta tahun lulus. Kesalahan nomor 6, di mana nama pelamar tidak sesuai dengan KTP ataupun ijazah. Nah, di sini contohnya itu misalnya pada KTP ditulis Mira Setiawan, sedangkan pada ijazah Mira Setiawan juga. Namun, terjadi perbedaan dikarenakan Setiawan di KTP itu tulisannya I, sedangkan Setiawan di ijazah atau pendidikan terakhir itu hurufnya adalah Y. Jadi, ini mungkin ada kesalahan dalam pencetakan dari ijazahnya sendiri, atau bagaimana, itu tidak boleh ya, itu tidak
tidak sesuai, maka itu bisa menjadi kegagalan dalam seleksi administrasi. Jadi untuk teman-teman yang mengalami hal seperti ini bisa lapor kembali ke bagian akademik kampus dari teman-teman. Nah, kesalahan yang ketujuh ini yang paling sering terjadi, yaitu e-materai dipakai di dua dokumen. Jadi, satu materai dipakai di dua dokumen, baik itu surat lamaran dan juga surat pernyataan. Itu otomatis bakalan gagal ya dalam seleksi administrasi CPNS tahun ini. Itu karena satu e-materai itu hanya boleh dipergunakan untuk satu dokumen ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nih, teman-teman memerlukan dua e-materai, teman-teman harus membeli dua file e-materai. Karena setiap file materai itu memiliki kode unik yang dapat membedakan antara satu materai dengan materai yang lain. Nah, apabila teman-teman menggunakan satu materai yang sama, itu akan ketahuan ya teman-teman. Dan itu akan langsung gagal. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan beli e-materai sesuai dengan platform yang resmi. Nah, berikut merupakan platform resmi materai elektronik yang bisa teman-teman beli, yaitu di materialelektronik.com. Teman-teman bisa langsung kunjungi websitenya. Nah, kesalahan yang nomor 8 yaitu kualifikasi pendidikan tidak sesuai, di mana ijazah teman-teman itu merupakan ijazah yang terakhir adalah pendidikan nurse atau profesi nurse. Sedangkan yang teman-teman upload di file unggahan di portal SSCSN, ijazah ilmu keperawatan. Jadi itu kualifikasinya itu tidak sesuai ya teman-teman. Kemudian misal nih contoh lainnya, teman-teman memiliki ijazah sarjana komputer, sedangkan formasi yang teman-teman ingin lamar itu adalah S1 Teknik Komputer. Jadi, ijazah yang teman-teman miliki dengan kualifikasi pendidikan yang diperlukan itu tidak sesuai, sehingga terjadi kegagalan dalam seleksi administrasi. Jadi, harus teman-teman perhatikan secara detail mengenai kualifikasi pendidikan yang sesuai. Kesalahan yang ke-9 yaitu salah format surat lamaran dan juga surat pernyataan, di mana format surat lamaran dan juga surat pernyataan itu sudah diusungkan oleh instansi tempat masing-masing teman-teman lamar. Jadi biasanya itu tempat instansi teman-teman yang teman-teman lamar itu telah mengeluarkan format surat lamaran dan juga surat pernyataan sesuai dengan formnya masing-masing. Jadi berbeda instansi terkadang berbeda surat pernyataan dan surat lamarannya. Jadi teman-teman harus betul-betul mencari tahu secara detail mengenai format ini ya teman-teman, karena banyak sekali kesalahan dari teman-teman kita sebelumnya mengalami kegagalan administrasi di kesalahan format lamaran dan juga format surat pernyataan. Jadi teman-teman misalnya nih teman-teman masih belum tahu bagaimana format dari surat lamaran dari instansi tempat teman-teman lamar, itu teman-teman bisa langsung ke website dari instansi teman-teman tersebut dan cek satu persatu. Nah, apabila teman-teman masih belum menemukan, teman bisa langsung ke kontak person yang ada di website tersebut. Jadi cari tahu secara mendetail ya teman-teman. Kesalahan yang terakhir yaitu usia tidak sesuai dengan persyaratan. Misalnya pada contoh nih, pada persyaratan untuk melamar sebagai peserta seleksi pengadaan CPNS di lingkungan pemerintah Aceh tahun anggaran 2024, yaitu usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi yaitu 35 tahun. Sedangkan pada KTP teman-teman itu kelahiran 1986 yang notabene itu saat ini berusia 38 tahun. Dan itu melewati batas ketentuan dari persyaratan yang disyaratkan. Jadi otomatis langsung gagal dalam seleksi administrasi ya teman-teman. Sekian dari Perawat Berbagi, nextnya kita bikin video tema apa lagi nih? Yuk tulis di kolom komentar ya. Nah, apabila teman-teman memiliki pertanyaan tentang hal ini, teman-teman bisa menulis di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye!